Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya Mutia Mukmenah. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemilihan media pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita nonton video berikut ini. Nah, kita ke pengertian yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Nah, kemudian kita ke materi yang kedua, yaitu model perencanaan Escher atau Hennig 1982, di mana yang pertama yaitu analis learner karakteristik atau menganalisis kelompok sasaran, yang kedua yaitu state objektif atau merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian yang ketiga select or modi media, yaitu memilih, memodifikasi, mengembangkan materi dan media yang tepat, kemudian yang keempat yaitu utilize atau menggunakan materi dan media, kemudian yang kelima yaitu require learner response atau meminta tanggapan dari siswa. Kemudian yang keenam yaitu evaluate atau mengevaluasi proses belajar. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Adapun faktor yang pertama yaitu hambatan berupa dana, fasilitas, peralatan yang kurang. Yang kedua, pemilihan teknik dan media yang sesuai kategori pembelajaran. Yang ketiga, mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan siswa. Yang keempat, mempertimbangkan tingkat kesenangan referensi, lembaga, guru, dan pelajar serta keefektifan biaya. Yang kelima, mempertimbangkan kemampuan mengakomodasi stimulus respon umpan balik dari siswa. Kemudian yang keenam, penggunaan media yang beragam yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, lanjut ke materi yang keempat, yaitu prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu motivasi, perbedaan individual, tujuan pembelajaran, organisasi isi, persiapan sebelum belajar, emosi, partisipasi, umpan balik, penguatan latihan, dan pengulangan serta penerapan. Kemudian lanjut kita ke materi yang kelima, yaitu kriteria pemilihan media, yaitu yang pertama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan tujuan instruksi. Kemudian yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran bersifat fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Kemudian yang ketiga, praktis, luas, dan bertahan, yaitu harus sesuai dengan dana, waktu, dan sumber daya lainnya. Kemudian yang keempat, guru terampil menggunakannya atau pandai dalam menggunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, pengelompokan sasaran harus sesuai dengan jenis kelompoknya. Nah, kemudian yang keenam yaitu mutu teknis, yaitu pengembangan visual harus memenuhi persyaratan teknis. Nah, untuk materi selanjutnya, silahkan teman-teman memperhatikan foto-foto berikut ini yang berisikan contoh pemilihan media menurut sifat tugas dan responnya. Baik teman-teman, kita ke materi selanjutnya, yaitu contoh media pembelajaran. Yang pertama guru instruktur, kedua cetak, ketiga transparansi, keempat slide, kelima gambar ilustrasi, keenam video tape, ketujuh video kaset, 8 radio, 9 film, 10 komputer, 11 simulasi, 12 video disk, 13 permainan, dan 14 atau yang terakhir yaitu televisi. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu beberapa contoh sifat tugas beserta medianya. Yang pertama, menghafal dengan medianya guru instruksi, cetak, gambar ilustrasi, radio, komputer, dan simulasi. Yang kedua, memerlukan prosedur fisik dengan medianya guru instruksi, cetak, slide, transparansi, film, video kaset, video disk, audio tape, komputer, simulasi. Yang ketiga, memerlukan penerapan prinsip-prinsip dengan medianya guru instruksi, video kaset, video disk, TV, cetak, slide, film, transparansi,
dan komputer. Yang keempat, memerlukan pemikiran tingkat lebih tinggi dengan medianya guru instruksi, video kaset, film, transparansi, komputer, cetak, video disk, dan slide. Yang kelima, pemahaman konsep-konsep dan hubungan-hubungan dengan medianya guru instruksi, komputer, video kaset, cetak, simulasi, slide, dan transparansi. Baik, kita lanjut ke materinya, yaitu beberapa contoh sifat respon beserta medianya. Yang pertama, memerlukan respon lisan, guru instruktur, audio tape, radio, film, simulasi, permainan, dan televisi. Kemudian yang kedua, memerlukan peralatan teknis, guru instruktur, cetak, transparansi, slide, gambar ilustrasi, audio tape, video kaset, film, dan simulasi. Yang ketiga, yaitu suara, penting untuk mempelajari menguasai tugas dengan medianya radio, guru instruktur, film, komputer, simulasi, video disk, dan audio. Kemudian yang keempat, yaitu memerlukan revisi dan update, yaitu dengan medianya guru instruktur, cetak, transparansi, slide, gambar ilustrasi, audio tape. Baik teman-teman sekalian, kita ke materi yang terakhir, yaitu visualisasi konsep dari Raharjo 1991, konsep dan visual yang dipakai. Yang pertama itu prosedur, proses, siklus dengan media yang dipakai yaitu bagan alir. Kemudian yang kedua, fakta dan data dengan media yang dipakai tabel, matriks, dan daftar. Kemudian yang ketiga, data perbandingan dengan media yang dipakai yaitu grafik balok, cakram, kurva, koordinat. Kemudian yang keempat itu hubungan ruang dengan media yang dipakai yaitu peta. Kemudian yang kelima, hubungan dalam struktur, media yang digunakan yaitu bagan, skema, dan diagram. Kemudian yang keenam, hubungan waktu dengan media yang digunakan itu jadwal atau Gantt chart. Kemudian yang ketujuh yaitu hubungan keluarga dengan media yang digunakan yaitu silsilah. Nah, adapun dasar dari materi yang saya ambil itu dari buku Media Pembelajaran yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada pada tahun 2019 di Depok, di mana penulisnya itu Profesor Dr. Azhar Arsyad MA. Nah, itu dia video kita tentang materi media pembelajaran, yaitu dasar-dasar pemilihan media pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.